Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Ya Allah ya Rob, mumpung kita lagi di depan Ka'bah, kita doain Menteri SDM kita, bahlillah dia, supaya diberikan hidayah dan petunjuk, supaya jadi orang yang jujur, tidak suka berbohong. Saya itu sudah biasa dihina sejak masih kecil. Kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkan dah. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali akan mereaksi, ya. Kita akan mengungkap satu topik, yaitu tentang Menteri ESDM, ya, yaitu Menteri Bahlil, ya, Bahlil Lahadalia. Ada apa sebetulnya dengan beliau ini, ya? Kita lihat, beliau ini seorang menteri. Beliau bekerja untuk presiden sebelumnya, Presiden Jokowi, kemudian sekarang Presiden Prabowo masih dipakai. Kan mantap. Seperti Menteri Keuangan sebelumnya dulu kan seperti itu juga. Sri Mulyani sampai beberapa periode itu dipakai dari zaman SBY sampai dengan zaman Jokowi, kan dipakai terus sampai akhir masa Jokowi masih dipakai juga Menteri Keuangan. Berarti kan mantap seorang menteri seperti itu. Tapi kita lihat ya, Menteri Bahlil ini di masa-masa Jokowi periode kedua, kemudian pada masa sekarang ini Presiden Prabowo kok banyak sekali yang menghujat, ya. Bukannya memberikan pujian, memberikan apresiasi dengan kinerja Pak Bahlil ini, ya, Menteri SDM, malah banyak sekali hujatan-hujatan sumpah serapah dari masyarakat atau dari rakyat ini. Ada apa sebetulnya dengan Menteri SDM ini, ya? Kita bingung juga sebetulnya. Apa jangan-jangan karena ucapan beliau ini mungkin, ya? Contoh misalnya pada salah satu video ini, ya. Mari kita saksikan videonya. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Kita ini, dulu waktu saya aktivis, waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, mau lempar aja itu mobil. Itu, ya. Apa kata dia tadi? Dulu waktu menjadi aktivis, sebelum menjadi pejabat, melihat pejabat yang menggunakan mobil mewah itu kayaknya nggak suka. Kenapa sih pejabat seperti itu glamor? Itu kata Menteri SDM ini, ya, sebelum jadi. Kemudian apa katanya? Kita lanjutkan, ya. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Apalagi katanya, dulu kita makan bakso biasa, ya. Kalau sekarang ini makan di bintang 5, wah, itu juga enak juga katanya. Jadi menyebutkan bahwa ketika jadi pejabat itu ternyata enak hidupnya. Ketika kita menjadi rakyat biasa sekarang ini, kita merasa menjadi pejabat itu sungguh perbuatan yang yang hina, ya, sepertinya kita melihat. Itu kata dia. Jadi semua yang dilakukan pejabat itu dia merasa benci, dia merasa nggak suka. Tapi ketika dia menjadi pejabat, ternyata enak jadi pejabat itu. Naik mobil mewah, ya kan? Kemudian makannya di bintang 5. Ya, kita lanjutkan lagi, ya, videonya. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal. Paten juga barang ini, ya, kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Saya mau sampaikan aja. Memang barang-barang enak ini membuat cemburu semua orang. Makanya orang yang punya jabatan juga,
Kalau ada partai yang masih ingin berkuasa, tiba-tiba nggak mau berkuasa, ada fitnahnya macam-macam, ya wajar saja itu terjadi. Ya, terlalu ringan mulutnya mengatakan seperti itu ya. Ya. Jadi bagaimana dengan pejabat-pejabat yang lurus, yang benar? Ya, seenggaknya pejabat-pejabat yang benar itu tidak pula dia terlalu melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dikatakan oleh Bahlil tadi. Dia ingin mengakui bahwa dirinya itu brengsek, bajingan, ya, kurang bagus, kurang baik. Nah, dengan cara seperti itu berarti pejabat-pejabat ini semuanya nggak benar berarti. Nah, itu kan pengakuan dalam bentuk ungkapan yang dia tidak sadari, kan seperti itu. Jadi kita lebih baik kita menjadi rakyat biasa seperti ini, pengkritik, ya, memberi saran kepada pejabat-pejabat itu. Karena kalau sudah jadi pejabat nanti akan menjadi pejabat bejat. Tidak. Kan sudah dicontohkan bagaimana jadi pejabat yang benar, jadi pejabat yang baik, jadi pejabat yang jujur. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Sayyidina Umar itu menjadi seorang pejabat, pemimpin negara, pemimpin umat Islam, Amirul Mukminin. Apakah dia menjadi pemimpin yang bejat? Tidak. Dia pemimpin yang sangat adil. Pemimpin yang sangat adil. Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu pemimpin yang sangat adil. Ya, semasa kepemimpinan dia, jangankan manusia, binatang saja, binatang buas seperti serigala itu tidak mau memakan kambing yang sebetulnya itu nalurinya dia harus memakan makanan dia. Tapi mereka berdua ya, antara kambing dan serigala itu sama-sama minum di salah satu tempat aliran sungai. Namun pada satu ketika dia ingin meminum air di aliran sungai tersebut, tiba-tiba serigala ini menerkam si kambing ini. Barulah dia tahu. Ada orang yang mengatakan, waduh, celaka ini, kata orang yang melihat itu. Berarti telah wafatlah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini menandakan apa? Bagaimana keadilan dari seorang pemimpin itu akan berefek kepada satu negara. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jadi keberkahan pada suatu negeri, keberkahan pada satu daerah itu ketika pemimpinnya itu bisa merasa memberikan keadilan kepada rakyatnya. Tidak bejat seperti yang dikatakan oleh Bahlil tadi. Wajar saja orang-orang menghujat dia, ya, karena dia banyak bohongnya. Bagaimana orang tidak menghujat seperti itu? Ya. Kemarin misalnya dia sudah memberikan pernyataan palsu, pernyataan bohong kepada Presiden Prabowo. Itu yang mengatakan bahwa aliran listrik itu sudah 95%. Nyata-nyatanya kan masih gelap gulita di Aceh. Itu kan naudzubillah min dzalik, pembohongan yang memang nyata terlihat di depan kita masyarakat ini. Lalu kita masih mempercayai kinerja seorang pejabat seperti ini. Wajar saja kalau dia bilang tadi, kalau Anda nanti menjadi pejabat juga akan menjadi orang yang jahat apa segala macamnya itu. Aduh, jadi mohon maaf kalau niat kita untuk menjadi pejabat seperti itu, lebih baik nggak usah menjadi pejabat, ya. Nah, sehingga timbul dari masyarakat kecil, rakyat kecil ini menghujat dia, mendoakan, ya, seperti dalam video berikut. Mari kita saksikan sama-sama. Ya Allah ya Rob, mumpung kita lagi di depan Ka'bah, kita doain Menteri SDM kita, Bahlillah dia, supaya diberikan hidayah dan petunjuk supaya jadi orang yang jujur, tidak suka berbohong. Dari mulai Raja Ampat sampai listrik Aceh, dia bohong. Tolong ya Allah berikan dia hidayah. Atau kalau memang sudah ditutup pintu hidayah baginya, binasakanlah dia ya Allah. Amin. Ya, itu doa ya, doa dari salah seorang rakyat yang sebetulnya benci dengan apa yang diucapkan oleh seorang Menteri SDM ini. Tapi di awalnya kan dia berdoa juga, ya. Abang-abang ini dia berdoa juga. Bagaimana ketika dia berdoa di Ka'bah, ya, dia memohon kepada Allah SWT agar Menteri SDM ini diberikan hidayah oleh Allah, ya. Agar diberikan hidayah. Kalau tidak bisa diberikan hidayah, ya binasakan saja. Ya, itu bentuk daripada pernyataan rakyatmu, wahai Pak Menteri SDM, karena ulahmu yang terlalu membuat orang-orang itu tidak percaya. Seandainya engkau berbicara jujur, berbicara baik, tentunya kami ini akan menjadi percaya kepadamu. Ya,
ada beberapa contoh misalnya pejabat-pejabat yang kami anggap baik, yang kami anggap lurus, sampai dengan sekarang kami tetap mencintainya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Tapi hebatnya Bahlil ini, alhamdulillah ya, dan ini mudah-mudahan benar-benar menjadi kenyataan. Kata dia memberikan maaf, memaafkan orang-orang yang menghujat dia, membuat meme ya, membuat meme, memberikan hujatan-hujatan lah kepadanya, kritikan-kritikan, dia memaafkannya. Seperti pernyataan dia dalam salah satu video ini ya. Mari kita saksikan. Kalau meme ke pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya kan sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Dan saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkan lah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus ya. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua, ayo kita rawat kebinekaan ini untuk kebaikan negara kita. Karena setiap anak-anak bangsa dari pelosok tanah air mempunyai hak yang sama untuk ikut berkontribusi atas dasar panggilan Ibu Pertiwi dalam rangka menjalankan apa menjadi tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Demikian. Ya, itu tadi pernyataan seorang menteri yang kita anggap dewasa ya. Pernyataan itu adalah pernyataan dewasa. Mudah-mudahan apa yang ia ucapkan itu benar adanya. Karena sebelum-sebelumnya kan beliau ini pernah ingin melaporkan orang-orang yang mengkritiknya, yang membuat meme untuk dia. Alhamdulillah lah kalau memang seperti itu. Nah, begitu pun juga dengan menteri-menteri yang lain. Ya, jangan mudah kita membeli hukum atas nama delik-delik apalah segala macamnya itu ya. Misal UU ITE lah apa segala macam. Kita terima aja karena kita ngemis-ngemis. Ya, kita minta kepada masyarakat. Kalau menteri oke lah, presiden yang memilihnya. Tapi menteri ini gajinya itu dari mana? Tadi pernyataan di awal tadi kita lihat dia makan enak-enak juga ya. Dijaga oleh pengawal-pengawal, kemudian memakai mobil mewah, makan di tempat mewah, ya, dan segala macamnya lah, mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mewah. Enak juga ya. Itu semua dari mana, Pak? Itu semua itu dari rakyat, dari masyarakat ya. Dari masyarakat semua itu. Jadi, Bapak, kalau misalnya Bapak nggak sanggup mendengarkan ocehan, sumpah serapah dari masyarakat, dari rakyat, ya Bapak mundur saja dari menteri. Kalau Bapak masih menjadi menteri, ya Bapak terima saja, karena gaji yang Bapak makan itu adalah uang kami, uang pajak yang dipungut setiap bulannya dari kami. Ya, itu ya Pak Menteri ya, Pak Menteri SDM, Pak Bahlil Lahadiah. Terima kasih karena Bapak sudah memaafkan kami yang selalu menghujat, yang memberikan kritikan. Mungkin ada yang lebih pedas kritikannya, Bapak terima saja. Itu akan lebih baik bagi Bapak. Ya, kalau seandainya mungkin tidak pada tempatnya, kalau misalnya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, Bapak akan mendapatkan pahala. Tapi ketika memang itu apa adanya, ya Bapak terima dan Bapak lakukan pekerjaan yang lurus agar Bapak dicintai masyarakat Indonesia. Itu saja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini ya akan tetap bisa ditonton oleh kita semua dan mengedukasi kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.